wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Reka Octaviano dengan NRP 505223104, mahasiswa program studi Sains Data ITS. Pancasila sering kita sebut sebagai sistem etika bangsa, pedoman moral dalam bernegara. Tapi pertanyaannya adalah, ketika nilai itu berhadapan dengan kekuasaan, apa ia benar-benar dijalankan atau hanya jadi slogan formal? Hari ini saya akan menganalisis satu kasus yang menurut saya menjawab pertanyaan itu dengan jelas, yaitu revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Secara ideal, Pancasila menuntut dua hal dari sebuah kebijakan publik. Sila kelima, keadilan sosial mengharuskan negara melindungi hak rakyat dan korupsi adalah pencurian langsung atas hak itu. Sila keempat, menuntut musyawarah kebijakan publik harus lahir dari proses yang terbuka dari melibatkan semua pihak yang terdampak. Realitasnya berbeda. Revisi UU KP disahkan DPR hanya dalam hitungan hari tanpa melibatkan pimpinan KPK dalam pembahasannya. Ketua KPK saat itu, Agus Raharjo, bahkan menyebutnya cacat prosedur. Substansinya, mengubah KPK menjadi bagian dari rumpun eksekutif, mewajibkan izin Dewan Pengawas untuk penyadapan dan menjadikan pegawai KPK aparatur sipil negara. Dampaknya nyata, lewat tes wawasan kebangsaan yang kontroversial, puluhan pegawai senior termasuk Novel Baswedan tersingkir. Penyidikan kasus besar seperti BLBI dengan kerugian negara di Yunan rupiah terhenti. Operasi tangkap tangan menurun tajam. Ironisnya, penolakan terhadap revisi ini datang dari gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Gelombang formasi di korupsi 2019. Tapi suara itu tidak mengubah hasil akhir. Bagi generasi Gen Z yang tumbuh dengan akses informasi terbuka dan terbiasa menuntut transparansi digital, momen ini meninggalkan luka kepercayaan bahwa partisipasi publik bisa diabaikan begitu saja oleh proses formal. Di sisi lain, ini juga menunjukkan peluang teknologi seperti dashboard data terbuka, pelacakan LHKPN, daring, dan jurnalisme. Data bisa menjadi alat pengawasan baru yang sulit dibungkam. Justru karena generasi inilah yang paling akrab menggunakannya. Bagi saya, kasus ini menunjukkan kesenjangan paling jujur antara idealitas dan realitas Pancasila, yaitu nilai etika kita kuat di atas kertas, tapi rapuh saat berhadapan dengan kepentingan kekuasaan. Dan ini bukan hanya soal lembaga negara, ini soal apakah generasi saya akan diam atau ikut menjaga. Karena itu, saya mengusulkan satu langkah konkret, mendorong transparansi pengawasan berbasis digital yang wajib dan dapat diakses publik. Misalnya dashboard terbuka yang melacak progres penanganan kasus korupsi besar secara real time, dikelola independen dari lembaga yang diawasi. Ini bukan solusi yang menggantikan reformasi kelembagaan, tapi memberi generasi muda alat nyata untuk ikut mengawal, bukan sekedar berkomentar di media sosial. Pancasila sebagai etika hanya akan hidup jika nilai-nilainya dijaga, bukan sekedar dihafal. Refleksi ini adalah ajakan saya bukan hanya untuk pemerintah, tapi untuk kita semua, untuk tidak membiarkan idealitas berhenti jadi slogan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.